Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat semua. Pada video kali ini kita akan membahas yang sedang hangat diperbincangkan di masyarakat, yaitu hukum vasektomi dalam Islam. Jadi sekitar seminggu atau 2 minggu ini kan ramai di media sosial bahwasanya Gubernur Jawa Barat, yaitu KDM, Kang Deddy Mulyadi, itu mewajibkan vasektomi bagi siapa saja yang mau menerima bansos atau bantuan sosial. Nah, di sini kan terjadi perdebatan apa sih hukumnya vasektomi dalam Islam. Sebenarnya MUI sudah membahas dan ormas-ormas Islam lain juga sudah membahas. Nah, di sini saya akan merangkum pandangan MUI dan ormas lainnya tentang vasektomi dalam Islam. Sebelumnya, saya sangat menghargai dan mengapresiasi Kang KDM ya. Karena di antara semua gubernur yang menjabat tahun ini, yaitu tahun 2025, bisa dibilang beliau adalah gubernur yang paling kelihatan kerjanya. Ya, semua gubernur juga bekerja. Cuman karena mungkin Kang Deddy Mulyadi adalah orang yang punya itu channel YouTube sendiri dan itu sudah banyak penontonnya, jadi mungkin yang paling tersorot. Dan juga Kang Deddy Mulyadi itu orangnya humble ya, seperti Pak Jokowi dulu. Jadi beliau itu belusukan ke pasar, ke sawah, ke perumahan itu nggak gengsi ya. Dan mirip banget kayak Pak Jokowi dulu. Dan beliau juga orang yang tegas. Jadi seperti Pak Prabowo. Jadi kalau ngomong itu kan tanpa itu ya, tanpa tedeng aling-aling. Intinya beliau keren lah. Kayak itu gabungan antara Pak Jokowi dan Pak Prabowo. Humble-nya mirip Pak Jokowi, ketegasannya mirip Pak Prabowo. Nah, tapi walaupun dengan segala, dan dulu juga orang yang kayaknya nggak suka rapat ya, nggak suka rapat di gedung yang mewah, nggak suka rapat di hotel yang mewah, nggak suka, langsung terjun ke masyarakat. Nah, cuman sehebat-hebatnya beliau adalah tetap manusia biasa yang bisa salah dan boleh dikritik, boleh enggak? Boleh. Karena kan dulu ada seorang perempuan itu kan aura cinta yang mengkritik beliau, kemudian dia dibully habis-habisan. Tapi sebenarnya kalau untuk ukuran negara demokrasi, itu kritik itu hal yang biasa ya. Berbeda dengan mungkin negara otoriter kayak Korea Utara, itu kalau mengkritik pemerintahnya ya siap-siap hilang. Tapi kalau negara demokrasi seperti Indonesia, itu memang seharusnya boleh sekali mengkritik. Jadi pada video kali ini saya akan menyajikan atau menjelaskan fatwa MUI dan Nahdlatul Ulama terkait hukum vasektomi dalam Islam. Oke, langsung saja kita mulai. Yang pertama adalah nanti saya akan membahas secara umum ada dua ya. Pertama saya akan membahas dari segi pandangan ulama klasik, berarti ulama terdahulu, kemudian pandangan ulama modern atau ulama kontemporer. Dalam hal ini diwakili oleh MUI dan Ormas NU atau Nahdlatul Ulama. Oke, sebelum kita membahas vasektomi, kita belajar dulu atau membahas dulu pengertiannya apa. Apa sih vasektomi itu? Vasektomi atau wasmatul wisol adalah prosedur medis untuk memotong atau mengikat saluran sperma atau vas deferens guna mencegah kehamilan. Menurut BKKBN, metode ini efektif 99% dan lebih murah dibandingkan dengan sterilisasi perempuan. Jadi yang namanya vasektomi adalah saluran spermanya itu dipotong atau diikat ya, dan ini hanya dokter yang lebih tahu ya. Jadi kan sperma itu kan diproduksi di pabriknya, namanya testis kan, 2 biji itu. Nah, itu kan testis itu yang memproduksi sperma. Nah, itu nanti kan ada saluran yang memancarkan sperma, nah itu dipotong atau diikat sesuai dengan kaidah-kaidah medis lah. Nah, itu namanya vasektomi ya. Dan ini operasi seperti ini sangat tinggi, itu 99% itu biasanya berhasil. Alias bahasa gampangnya dibuat mandul, si pria itu dibuat mandul. Kalau bagi perempuan gimana? Kalau bagi perempuan namanya sama, tubektomi atau ligasi tuba. Kurang lebih juga sama, artinya adalah sterilisasi perempuan. Tubektomi atau ligasi tuba adalah prosedur medis permanen untuk mencegah kehamilan dengan cara memotong, mengikat atau menutup tuba falopi, yaitu saluran yang menghubungkan ovarium dengan rahim. Dengan tuba falopi yang tertutup atau terputus, sel telur tidak bisa bertemu dengan sperma sehingga pembuahan tidak terjadi.
Jadi baik vasektomi bagi laki-laki atau tubektomi bagi perempuan itu sama. Intinya si laki-laki atau si perempuan dibuat mandul. Dengan cara kalau laki-laki itu saluran spermanya dipotong, kalau perempuan saluran ovariumnya dipotong atau ditutup. Nah, dan intinya adalah dibuat mandul seperti itu ya. Nah, ini gimana hukumnya dalam Islam? Nah, nanti saya akan menjelaskan dari perspektif ulama klasik, ulama dahulu, dan juga perspektif ulama kontemporer atau ulama modern. Yang pertama adalah pandangan ulama klasik tentang hukum vasektomi. Yang pertama dari Imam Nawawi. Jadi Imam Nawawi dalam kitabnya Syarah Muhadzab, beliau mengatakan atau menjelaskan seperti ini. Imam Nawawi dalam kitab Syarah Muhadzab menegaskan bahwa vasektomi atau al-aqru bahasa Arabnya merujuk pada tindakan memandulkan atau menghilangkan fungsi reproduksi baik pada manusia maupun hewan. Beliau menegaskan al-aqru haramun li'annahu ta'dilun li khalqillah. Jadi sterilisasi atau vasektomi haram karena mengubah ciptaan Allah. Nanti kita jelaskan maksudnya praktek di zaman dulu seperti apa, apakah sama dengan zaman sekarang, nanti kita jelaskan. Kemudian yang kedua menurut Imam Ibnu Qudamah. Menurut Imam Ibnu Qudamah dalam karyanya Al-Mughni, beliau menyatakan bahwa al-aqru ya atau vasektomi atau pemandulan adalah tindakan yang menghilangkan kemampuan reproduksi secara permanen. Beliau menulis la yubahu al-aqru illa lidaf'i doror ya. Jadi tidak boleh melakukan sterilisasi kecuali untuk menghindari bahaya. Jadi baik vasektomi yaitu memandulkan si pria atau tubektomi itu menurut pandangan dua ulama klasik yaitu Imam Nawawi dan Imam Ibnu Qudamah itu haram. Kemudian di sini mungkin timbul pertanyaan, nah apakah di masa lalu sudah ada operasi medis seperti zaman sekarang? Ya tentu saja belum ada. Cuman ada hal-hal yang itu tujuannya kan pemandulan kan. Nah kalau di masa lalu prakteknya bukan seperti itu. Jadi praktek al-aqru di masa lalu adalah umumnya merujuk pada pemotongan testis yaitu kebiri atau tindakan lain yang menyebabkan kemandulan permanen. Contoh praktis seperti kebiri untuk budak atau pelayan istana yang bertujuan untuk mencegah hubungan seksual atau menjaga keamanan harem seperti yang diterapkan pada Qasim di Kekaisaran Cina dan Korea. Jadi kalau praktek vasektomi di masa lalu itu lebih ekstrim lagi, yaitu testisnya dipotong. Kan kalau alat vital laki-laki ada 2 bijinya itu kan, ya itu testis itu yang memproduksi sperma atau pabrik sperma. Nah itu yang dipotong seperti itu ekstrim ya. Atau yang lebih ekstrim lagi itu seperti para Qasim di Cina. Nah kalau teman-teman lihat film drama Korea yang bertema kerajaan atau drama Cina yang bertema kerajaan, itu kan ada Qasim kan, pelayan yang melayani raja, melayani ratu atau melayani para putri-putri kerajaan. Nah itu Qasim itu sebenarnya kan laki-laki, cuman paranya itu dipotong ekstrim. Nah itu biar apa? Biar nggak bisa macem-macem. Nah itu praktek al-aqru di masa lalu, tapi tujuannya kan sama, supaya dibuat mandul, supaya laki-laki ini nggak bisa melakukan aktivitas seksual atau tidak bisa melakukan reproduksi. Nah kalau menurut dua ulama ini haram. Nah terus perbedaannya apa dengan vasektomi modern? Nah perbedaan sterilisasi modern ya, kalau sterilisasi di zaman klasik itu bersifat permanen dan melibatkan pemotongan organ reproduksi, testis, ovarium atau batang penis. Sedangkan sterilisasi modern yaitu vasektomi atau tubektomi bersifat potensial reversible melalui rekanalisasi meskipun biayanya mahal dan tidak selalu berhasil. Nah, kalau sterilisasi modern itu bukan barang yang dipotong, bukan. Itu cuman saluran spermanya. Jadi antara testis dan batang penis itu kan ada saluran yang mengeluarkan sperma yang disebut dengan vas deferens. Nah itu yang dipotong atau diikat. Kalau itu bagi laki-laki, kalau bagi perempuan yang disebut dengan tubektomi itu saluran antara ovarium dengan rahim itu dipotong atau disumpel ibaratnya, biar ovumnya tidak bisa bertemu dengan sel sperma. Nah itu ininya sama ya.
sama-sama dibuat mandul. Cuman kalau zaman dulu lebih ekstrim karena langsung dipotong barangnya. Kalau zaman sekarang cukup salurannya saja yang dipotong atau diikat. Nah itu hanya dokter yang lebih tahu. Jadi intinya kalau menurut dua ulama ini haram. Kemudian kita merujuk kepada pandangan ulama modern. Dalam hal ini adalah fatwa MUI tahun 2012 hasil ijtima ulama di pesantren Cipasung. Oke, saya ulangi, menurut kesepakatan dari hasil sidang MUI tahun 2012 hasil ijtima ulama di pesantren Cipasung, bahwasanya hukum asal dari vasektomi atau tubektomi yang artinya adalah pemandulan itu hukumnya haram kecuali memenuhi 5 syarat. Kalau 5 syarat ini terpenuhi, itu bisa mubah atau diperbolehkan. Nah, apa saja? Nanti kita jelaskan satu persatu ya. Syarat yang pertama adalah tujuan sesuai dengan syariat. Yang kedua, tidak permanen. Jadi ada jaminan rekanalisasi atau ada jaminan pemulihan. Kemudian yang ketiga, tidak membahayakan. Jadi tidak ada dampak negatif bagi tubuh. Kemudian yang keempat, bukan program kontrasepsi permanen. Jadi memang ini sifatnya hanya sementara. Kemudian yang kelima, ada jaminan medis pemulihan. Nah, nanti kita jelaskan satu persatu ya. Oke, syarat yang pertama adalah tujuan sesuai dengan syariat. Misalnya adalah kesehatan. Jadi vasektomi itu hukumnya atau hukum awalnya adalah haram ya. Tapi vasektomi diperbolehkan ya, hanya boleh dilakukan untuk alasan yang diakui syariat, seperti satu, menjaga kesehatan ibu yang resikonya tinggi jika hamil lagi, misal gangguan jantung, kanker atau rahim. Dua, menghindari penularan penyakit genetik berat ke anak, misal thalassemia mayor. Jadi kalau alasannya kesehatan ya, seperti tadi misalnya ibu atau seorang ibu yang mengalami penyakit jantung atau kanker rahim, seandainya kok dia hamil lagi, itu kemungkinan besar nyawanya tidak tertolong. Nah, itu boleh dilakukan vasektomi atau tubektomi. Atau seorang ibu yang punya penyakit genetik, seandainya dia mempunyai anak kok penyakit genetiknya itu menular ke anak, semisal itu thalassemia mayor, ini adalah penyakit yang berbahaya karena berkaitan dengan itu kan darah. Nah, itu kemungkinan anaknya itu tidak bertahan lama, itu juga boleh di vasektomi atau tubektomi. Dasar hukumnya apa? Yaitu surat Al-Baqarah ayat 195. Wala tulqu bi'aidikum ila tahlukah. Jadi janganlah kalian menjerumuskan diri kalian ke dalam kebinasaan. Kemudian ada juga kaidah fikih yang berbunyi idza ta'aradat mafsadatani ru'ya a'dhumuhuma dararan birtikabi akhafihima, yang artinya jika ada dua bahaya, pilihlah yang lebih ringan dampaknya. Jadi ini misalnya vasektomi, ini kan termasuk sesuatu yang membahayakan kan, doror. Kemudian si ibu, kalau ini si ibu kok hamil lagi, dia bisa mengalami nyawanya tidak selamat karena dia punya riwayat penyakit berat. Nah, ini kan kalau ditimbangkan masih berat yang ini kan. Jika si ibu hamil lagi, kemudian kemungkinan besar nyawanya nggak tertolong karena dia punya penyakit berat. Maka pilihan yang diambil apa? Yang paling ringan dampak beratnya, yaitu dilakukan operasi vasektomi atau tubektomi atau pemandulan. Nah, itu kerangka berpikir kaidah fikih. Kemudian contoh vasektomi atau tubektomi yang tidak sesuai syariat, yang seperti apa? Contohnya adalah vasektomi untuk alasan ekonomi murni, misal tidak ingin punya anak karena takut miskin. Ini tidak sah karena bertentangan dengan prinsip tawakal. Juga diperkuat oleh firman Allah, yaitu surat Al-Isra ayat 31 yang berbunyi wala taqtulu auladakum khasyati imlaq nahnu narzuquhum wa iyyakum inna qatlahum kana khata'an kabira, yang artinya janganlah kamu membunuh anak-anakmu karena takut miskin. Kamilah yang memberi rezeki kepada mereka dan juga kepadamu. Sesungguhnya membunuh mereka itu adalah suatu dosa yang besar. Kemudian syarat yang kedua dari MUI adalah tidak permanen, alias ada jaminan rekanalisasi. Vasektomi harus memastikan adanya kemungkinan pemulihan saluran sperma atau rekanalisasi
melalui prosedur medis. Nah, dasar hukumnya apa? Jadi di sini kalau syarat yang kedua itu ada jaminan rekanalisasi atau ada jaminan pemulihan. Nah, itu menurut MUI. Nah, dasar hukumnya adalah hadis Nabi la dororo wala diroro. Artinya tidak boleh membahayakan dan tidak boleh membahayakan diri sendiri dan juga orang lain. Kemudian MUI mengatakan sterilisasi permanen termasuk mengubah ciptaan Allah yang dilarang kecuali ada jaminan reversibilitas atau ada jaminan pemulihan ya. Ya kan tadi kan kalau vasektomi kan sampai memotong itu kan salah satu organ tubuh saluran. Nah, itu kan sudah mengubah ciptaan Allah dan juga membahayakan. Tapi kalau ada jaminan reversibilitas, harus ada jaminan operasi pemulihan ya, itu diperbolehkan. Nah, seberapa besar jaminan pemulihan ini? Kalau menurut medis ya, tingkat keberhasilan rekanalisasi atau operasi pemulihan itu hanya 40-70%, tergantung teknik dan lama vasektomi. Ya, jadi itu pun operasi pemulihan pun ini enggak 100%. Ya, jadi tingkat keberhasilannya hanya 40-70%. Tergantung dokter yang mengoperasi, tergantung fasilitasnya, tergantung lama dia di vasektomi dulu. Nah, ini kan membahayakan juga kan. Kemudian biaya rekanalisasi mahal 15-30 juta sehingga MUI mensyaratkan jaminan tertulis dari pemerintah atau lembaga terkait. Nah, ini bisa nggak? Kayaknya nggak bisa di permanen. Kayaknya nggak bisa sih pemerintah menjamin ini. Contoh pelanggaran gimana yang nggak sesuai dengan syariat? Program vasektomi massal tanpa fasilitas rekanalisasi terjangkau dianggap melanggar syarat ini. Jadi kalau mungkin untuk 1 atau 2 keluarga oke lah, tapi kalau ini massal, nah itu kan kayaknya nggak memenuhi syarat ini. Kayaknya nggak, pemerintah nggak sanggup menyediakan ribuan dokter yang ahli dalam bidang ini, kayaknya nggak sanggup nih. Kemudian syarat ketiga, tidak membahayakan. Vasektomi harus dipastikan tidak menimbulkan bahaya fisik, psikis, atau sosial yang signifikan bagi penerimanya. Hal ini mencakup resiko medis minimal, misal infeksi, nyeri kronis, atau disfungsi seksual. Kemudian tidak mengganggu fungsi biologis tubuh secara permanen. Jadi kalau yang namanya operasi itu kan kemungkinan ada efek samping bagi tubuh kan. Jangankan operasi seperti ini, kita disunat aja ya, disunat aja kan sembuhnya seminggu baru sembuh gitu kan. Sakit, apalagi ini sampai pemutusan, ngeri lah. Ini biasanya ada efek samping. Nah, kalau ada efek samping ya atau nyeri, apalagi disfungsi seksual ya, seksualnya sampai terganggu, itu sudah menyalahi syarat yang ketiga ini. Dasarnya apa? Pertama hadis Nabi, la dororo wala diroro, tidak boleh membahayakan diri sendiri ataupun orang lain ya. Kemudian juga surat Al-Baqarah ayat yang ke-195, wala tulqu bi aydikum ila tahlukah, janganlah kalian menjerumuskan diri kalian ke dalam kebinasaan. Nah, contoh yang melanggar gimana? Contoh vasektomi yang melanggar adalah jika vasektomi menyebabkan nyeri testis kronis ya, yang tidak tertangani, saat ini dianggap dilanggar. Karena kan tadi kan, karena yang dipotong itu kan vas deferens, saluran antara testis sebagai pabrik sperma untuk keluarnya. Karena kalau dipotong atau diikat, kemungkinan besar kan ada yang tersumbat ya. Ngeri ya, ngeri. Kayak kemungkinan sih ada dampak seperti ini, kemungkinan ada. Tapi kan ini dokter yang lebih tahu ya. Tapi kalau sampai terjadi nyeri yang seperti ini, nah itu sudah batal, syarat yang ketiga ini sudah dilanggar. Kemudian program vasektomi massal tanpa screening kesehatan awal, pasien dengan gangguan pembekuan darah berisiko melanggar prinsip ini. Jadi kan sebelum kita operasi kan harusnya ada screening kan, ada cek kesehatan di awal ya. Nah, kalau ini dilakukan secara massal, emangnya pemerintah sanggup membiayai semua ini, menangani semua ini? Kayaknya juga nggak sanggup. Ini syarat yang ketiga ini juga kayaknya berat untuk dilakukan, kebanyakan dilanggar. Kemudian syarat yang keempat, bukan program kontrasepsi permanen. Jadi vasektomi tidak boleh dijadikan bagian dari kebijakan pemerintah untuk membatasi kelahiran secara permanen.
Jadi kalau menurut MUI ini adalah tidak boleh dijadikan program pemerintah untuk membatasi kelahiran secara permanen ya. Kalau seandainya KB biasa yang tujuannya untuk membatasi atau mengatur kelahiran itu boleh, masih boleh. Tapi kalau sampai dibuat mandul, nah sampai permanen ini sudah tidak boleh. Dasarnya apa? Yaitu maqasidus syariah. Prinsip-prinsip dalam maqasidus syariah itu kan menjaga keturunan. Sedangkan kebijakan memutus keturunan secara massal, apalagi secara massal, ini sudah melanggar maqasidus syariah. Tujuan-tujuan dari agama diturunkan. Kalau mengatur keturunan itu boleh, misal dengan pil KB, dengan alat semacam kondom itu masih boleh. Tapi kalau sudah dibuat mandul permanen dengan operasi vasektomi ini sudah nggak boleh. Kemudian dalilnya juga surat At-Takasur ayat 1-2, Al-Hakumut Kathur hatta zurtumul maqabir. Pada megah-megahan telah melalaikan kalian sampai kalian masuk ke liang kubur. Jadi memang kalau mindset hidup kita hanya di dunia saja ya, mindset hidup kita hanya memikirkan yang materi-materi saja ya, itu termasuk dosa besar ya. Ada akhirat yang kita perlu pikirkan. Jadi kalau membatasi kelahiran karena takut miskin, karena takut membebani negara dan sebagainya, itu sudah cara berpikirnya orang-orang yang materialistik ya, orang yang nggak percaya Tuhan. Dan juga gini, mungkin juga pemerintah atau gubernur yang melakukan kebijakan ini mungkin mikirnya kalian ini masyarakat sudah miskin, anaknya banyak, membebani negara, kan mungkin seperti itu ya. Ya sudah dibuat mandul aja, dibuat di operasi vasektomi saja. Tapi kan gini, semiskin-miskinnya mereka itu, ingat, mereka kan mungkin ya membebani negara ya. Tapi ingat, bansos atau bantuan sosial itu uangnya dari mana? Apakah dari uang sang gubernur? Enggak. Uangnya kan dari pajak kan? Pajak dari mana? Dari masyarakat juga. Jadi ini uang dari masyarakat kembali ke masyarakat itu nggak apa-apa. Seharusnya itu kan hak mereka ya. Setidaknya mereka nggak korupsi lah ya. Masyarakat miskin ini menurut saya jauh lebih mulia daripada orang-orang yang berdasi, yang duduk di atas sana, yang korupsi uang pajak. Itu lebih hina menurut saya. Mereka pantas dikebiri sebenarnya. Tapi kalau masyarakat miskin ya memang miskin juga karena dimiskinkan kan, pemerintah nggak bisa menyediakan lapangan kerja dan sebagainya. Jadi menurut saya nggak salah mereka adalah korban dari orang-orang yang egois, yang senangnya korupsi sehingga mereka miskin. Nah, ketika mereka menerima bansos yang mana uang bansos ini berasal dari uang masyarakat juga ya seharusnya nggak usah dipersulit ya. Kemudian konteks kebijakan, MUI mengecam kebijakan Gubernur Jawa Barat yang mewajibkan vasektomi untuk bansos karena satu, bertentangan dan dengan prinsip ikhtiyat dan sukarela sebagaimana dalam Maqarib Syar'i. Jadi kalau orang mau melakukan KB ya, itu seharusnya sukarela, bukan dipaksa ya, bukan dipaksa. Apalagi sebagai kalau kamu mau menerima bansos, kamu harus divasektomi, kamu harus dimantulkan. Lah ini uang siapa? Kalau uang pribadi oke lah, ini kan uang negara, uang rakyat juga. Dari rakyat kembali ke rakyat, kok dipersulit? Kemudian berpotensi menjadi apa? Enggak, mereka misalnya alasannya mereka membebani negara, ya bukan membebani negara. Yang membebani negara itu garong-garong, maling-maling, koruptor-koruptor itu yang membebani negara, yang nyolong uang rakyat, yang mencuri uang rakyat. Nah, orang miskin tuh korban dari keserakahan para koruptor itu. Seharusnya mereka ditolong, bukan dibatasi seperti ini. Kemudian juga berpotensi menjadi alat kontrol negara atas tubuh warga. Nah ini, negara kok mengatur tubuh negara sih? Ini lebih komunis dari negara komunis loh. Sejahat-jahatnya negara Korea Utara itu nggak sampai mengeksploitasi warga tubuhnya. Lah kalau ini dilakukan, ini lebih komunis dari komunis menurut saya. Setuju silakan, nggak setuju silahkan. Contoh kebijakan yang sesuai itu bagaimana? Contohnya adalah program KB dengan metode non permanen seperti kondom atau kalender, sesuai dengan prinsip tandimun nasal, pengaturan keturunan, bukan pemutusan keturunan. Nah, kalau KB itu adalah mengatur keturunan, itu masih diperbolehkan. Tapi kalau sampai memutus keturunan, dibuat mandul, itu sudah nggak manusiawi itu. Itu sudah ya
ke binatang-binatangan. Kalau mengatur keturunan ya, itu memang ada tanzimun nasl, mengatur keturunan. Contohnya dalam konteks fikih ya, dalam konteks fikih itu merujuk pada usaha pasangan suami istri untuk mengatur kelahiran anak, baik dalam hal jumlah maupun jarak waktu kelahiran, menggunakan cara-cara yang diperbolehkan oleh syariat. Misalnya menggunakan metode kontrasepsi yang tidak merusak kesuburan permanen seperti pil KB, kondom atau yang lain. Kemudian menunda kehamilan karena alasan kesehatan, ekonomi, pendidikan anak, dan lain-lain. Namun berbeda dengan prinsip ini ya, yaitu vasektomi yang dibuat mandul, ini sudah tidak sesuai dengan syariat. Nah, kalau tujuannya untuk mengatur keturunan, misalnya ini anak saya misalnya 1, nah kalau saya ingin punya anak lagi 5 tahun lagi deh gitu, selama 5 tahun saya KB, agar anak saya itu kebutuhan nutrisinya terjamin, kebutuhan pendidikannya terjamin, kemudian ekonominya tidak terlalu berat, itu boleh. Jadi mengatur cara kelahiran, tapi nggak sampai dimandulkan. Ini masih boleh ya, dengan pil KB, kondom, atau dengan suntik KB dan sebagainya. Ini boleh jika hanya mengatur keturunan, bukan memutuskan keturunan. Syarat yang kelima adalah ada jaminan medis pemulihannya. Jadi harus ada jaminan akses atau kemampuan medis untuk melakukan rekanalisasi, yaitu pemulihan saluran sperma jika dibutuhkan, baik dari segi fasilitas, tenaga ahli maupun biaya. Nah, ini pemerintah bisa nggak menjamin ada jaminan pemulihan atau jaminan operasi pemulihan dari segi tenaga medis, fasilitas, atau maupun biaya. Kalau nggak bisa menjamin ini, syarat yang kelima ini juga gagal, tidak terpenuhi. Tadi dasar hukumnya adalah kaidah fikih ad-daruratu tubihul mahdurati bisyarti tumani rodi, yang artinya kebutuhan darurat itu membolehkan hal yang dilarang dengan syarat ada jaminan pemulihan. Ini kira-kira pemerintah bisa nggak menjamin ada jaminan pemulihan, ada jaminan operasi pemulihan? Kayaknya juga belum bisa. Kalau belum bisa berarti masih haram hukumnya. Kemudian analisis dari praktis, analisis tingkat keberhasilan rekanalisasi itu berapa secara analisis kedokteran. Rekanalisasi hanya 40-70% tergantung teknik dan lama vasektomi. MUI mensyaratkan surat pernyataan jaminan dari institusi terkait. Nah, kalau jaminannya 40-70%, nah ini membahayakan. Jangan-jangan karena ini kalau gagal, misalnya saya punya orang lain itu sudah punya 2 anak, kemudian vasektomi dibuat mandul, bapak sudah nggak bisa punya anak lagi. Nah, tiba-tiba kita ngomong pahit-pahitnya, si anak pertama meninggal, tahun depannya si anak kedua meninggal. Terus gimana? Ini sudah sudah terlanjur di vasektomi, sudah dibuat mandul, gimana? Nah, ini kan kita nggak tahu masa depan kan. Nah, ini yang dikhawatirkan oleh MUI. Jadi jangan sampai dibuat mandul lah, jangan sampai di vasektomi. Kalau KPL biasa itu masih diperbolehkan. Kemudian biaya rekanalisasi atau operasi pemulihan itu memerlukan biaya 15-30 juta tanpa subsidi pemerintah. Syarat ini sulit terpenuhi bagi masyarakat miskin. Nah, tadi kan vasektomi kan dipaksakan bagi masyarakat miskin yang mau menerima bansos kan. Lah wong syarat biaya rekanalisasinya aja sampai 15 sampai 30 juta. Nah, ini orang miskin mau ini kalau orang kaya kan bisa ada uang segitu, tapi kalau orang miskin yang makannya aja tadi butuh bansos, ini juga nggak terpenuhi lagi, ya kan? Nah, kalau contoh kebijakan yang benar seperti apa? Pemerintah menyediakan asuransi kesehatan yang mencakup biaya rekanalisasi untuk peserta program vasektomi. Nah, kecuali ada pemerintah menjamin asuransi kesehatan bagi si penerima vasektomi tadi, laki-laki uangnya dari mana. Nah, pemerintah juga nggak sanggup. Kemudian rumah sakit wajib memiliki dokter spesialis urologi yang tersertifikasi untuk prosedur ini. Ini juga tenaga medis juga kesehatan ya. Untuk 1-2 orang oke lah, tapi kalau massal juga keteteran juga kan. Itu ada 5 syarat tadi, yang mana kalau 5 syarat ini terpenuhi maka vasektomi itu diperbolehkan. Tapi kalau ada 1 syarat saja yang nggak terpenuhi, itu hukumnya kembali ke awal, haram. Kemudian dari Nahdlatul Ulama ya, dalam Muktamar NU tahun 1989 ini sudah dibahas lama ini. Tahun 1989
mengharapkan vasektomi karena dianggap pemandulan permanen, qat'un nasl, memutus keturunan. Namun dengan adanya teknologi rekanalisasi, hukumnya berubah menjadi mubah atau boleh selama memenuhi syarat, yaitu syarat-syarat yang tadi dirumuskan oleh MUI yang ada 5 tadi. Kemudian analisis kebijakan vasektomi sebagai syarat bansos. 1. Pernyataan MUI Jawa Barat, yaitu Kiai Rahmat Syafi'i menyatakan persyaratan vasektomi untuk bansos tidak boleh dipaksakan karena bertentangan dengan prinsip kemaslahatan syariat. Jadi ini nggak boleh dipaksakan. Kalau dipaksakan, apa bedanya negara kita dengan negara komunis? 2. Persyaratan MUI Pusat menegaskan bahwa kampanye vasektomi menyatakan bahwa kampanye vasektomi massal berisiko melanggar syarat-syarat kehalalan, terutama karena biaya rekanalisasi mahal dan tidak selalu berhasil. Kemudian dari perspektif maqasid syariah, itu Imam Al-Ghazali dalam kitabnya Al-Mustasfa menyebutkan ada kaidah yang berbunyi seperti ini. Al-hukmu yaduru ma'ilatihi wujudan wa adaman. Artinya, hukum syariat itu bergantung pada ilatnya atau sebab hukumnya, ada atau tidaknya. Jadi makna kaidah ini seperti ini. Jika ilat atau penyebab hukum itu ada, maka hukumnya itu ada. Jika ilatnya hilang, maka hukumnya juga hilang. Contohnya seperti ini. Hukum khamar ya atau minuman keras itu kan hukumnya haram. Kenapa? Karena ilatnya adalah memabukkan. Maka sekarang jika ada minuman baru dengan merek yang macam-macam ya, kalau ilatnya itu sama yaitu memabukkan, maka itu hukumnya haram seperti khamar ya. Itu termasuk juga narkotika dan sebagainya. Dan nanti apabila jika ada minuman baru yang mereknya bermacam-macam kok tidak memabukkan, maka ilatnya kan hilang, tidak ada, maka itu hukumnya halal. Nah sama dengan vasektomi ini. Vasektomi itu hukum asalnya adalah haram karena sudah memutus keturunan. Nah itu sudah bertabrakan dengan konsep menjaga keturunan ya, itu sudah haram. Tapi ketika ada teknologi rekanalisasi atau operasi pemulihan, itu hukumnya berarti mubah atau boleh. Tapi jika tingkat kegagalan operasi rekanalisasi ini tinggi, maka hukumnya berubah menjadi haram lagi. Nah, kurang lebih seperti itulah kurang lebih ya. Kemudian kritik terhadap kebijakan Gubernur Jawa Barat. 1. Pelanggaran prinsip sukarela. Jadi memaksa vasektomi sebagai syarat bansos itu bertentangan dengan fatwa MUI yang mensyaratkan alasan medis atau darurat syar'i ya. Jadi ketika orang dilakukan vasektomi itu alasan medis atau darurat syar'i itu boleh ya. Tapi kalau dipaksakan ya, itu sudah nggak boleh ya. Harus dengan sukarela. Kedua, ketidaktransparanan resiko. Jadi MUI menuntut pemerintah menjelaskan resiko rekanalisasi yang mahal dan tingkat kegagalan tinggi. Ini harus dijelaskan dari awal. Kalau ini ditutup-tutupi, ini juga kan termasuk pemalsuan. Ini juga nggak boleh, harus transparan dari awal. Kalau dia vasektomi seperti ini, nanti kalau mau direkanalisasi atau pemulihan biayanya seperti ini, tingkat kegagalannya segini. Nah itu harus dijelaskan dari awal. Kemudian alternatif syar'i yaitu kontrasepsi non permanen seperti kondom atau metode kalender atau pil KD ya, atau IUD yaitu pemasangan alat kontrasepsi di dalam rahim perempuan. Nah, itu lebih sesuai dengan prinsip tandimun nasl. Jadi kalau hanya mengatur keturunan dengan pil KB atau kondom atau dengan kalender jadwal kalender itu masih diperbolehkan karena kan itu sifatnya tidak permanen. Maka kesimpulannya adalah hukum asal vasektomi haram karena termasuk pemandulan permanen atau memutus keturunan. Pengecualian, vasektomi boleh jika memenuhi 5 syarat tadi dari MUI dan ada jaminan rekanalisasi. Kemudian kebijakan bansos tidak etis, tidak layak karena bertentangan dengan prinsip sukarela dan kemaslahatan syariat. Jadi akhirnya sebagai kesimpulan akhir sebagai penutup adalah hukum asal vasektomi itu adalah haram karena termasuk dalam bentuk pemandulan permanen yang dilarang dalam Islam. Kemudian vasektomi boleh dilakukan dengan syarat ketat ya, 5 syarat tadi seperti alasan medis yang mendesak, adanya jaminan rekanalisasi dan tidak membahayakan baik bagi diri sendiri atau mungkin bagi orang lain.
Kemudian kebijakan yang memaksakan vasektomi sebagai syarat bansos bertentangan dengan prinsip syariat, terutama melanggar prinsip sukarela dan kemaslahatan umat. Nah, itulah yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.